Hasan Channel. Saya Dian Nurpadira Hasan, mahasiswa semester 5 Universitas Islam 45 Bekasi, Prodi Psikologi. Nah, di video kali ini saya akan memberikan psikoedukasi kepada mahasiswa tentang bagaimana cara mereka untuk mengelola stres yang mereka rasakan. Penasaran kan? Yuk simak videonya. Sesuai dengan judulnya, di sini saya akan memberikan edukasi tentang bagaimana cara mengelola stres yang baik terhadap mahasiswa untuk menciptakan jiwa yang sehat. Mahasiswa yang memiliki jiwa yang sehat adalah mahasiswa yang memiliki kesehatan mental yang baik. Nah, kesehatan mental yang baik saat orang itu merasakan kesejahteraan di dalam dirinya secara psikologisnya. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu nih, kita harus mempelajari dulu kesehatan mental itu seperti apa sih gitu, apa sih pengertiannya gitu. Nah, di sini kita akan persepsikan kesehatan mental menurut WHO, yaitu World Health Organization. Nah, kesehatan mental menurut WHO dikatakan ketika kita menyadari kondisi di mana kita menyadari potensi yang ada di dalam diri kita. Nah, ketika kalian menyadari, oh, potensi diri saya itu A, yang satunya lagi berkata, oh, potensi diri saya B, ada yang bilang lagi potensi diri saya C, D gitu. Nah, saat kita menyadari apa yang ada, potensi yang ada di dalam diri kita, nah itu termasuk adalah kesehatan mental menurut WHO. Nah, yang kedua di sini adalah saat kita bisa menghadapi daily stress gitu. Nah, daily stress ini yang terjadi pada mahasiswa itu seperti dikasih tugas hari Senin, nah hari Selasanya dikasih tugasnya lagi gitu, hari Rabu dikasih tugas lagi, hari Kamis dikasih tugas lagi. Nah, begitupun seterusnya gitu. Walaupun kita sudah menyelesaikan permasalahan tekanan yang ada di hari Senin tuh tugasnya tuh. Nah, kan ada di hari Selasa. Nanti hari Rabu juga dikasih lagi. Nah, itu adalah salah satu daily stress yang terjadi pada mahasiswa di lingkungan kampus gitu pada saat pembelajaran berlangsung gitu. Nah, saat mahasiswa itu bisa menghadapi daily stress itu, bisa menghadapi tugas-tugas itu, nah dia dikatakan kesehatan mental menurut WHO. Yang ketiga yaitu di saat kita bisa bekerja secara produktif. Untuk mahasiswa itu dia bisa belajar dengan produktif, contohnya gitu. Terus kalau misalkan dia mengikuti organisasi di dalam kampus maupun di luar kampus, nah itu dia bisa bekerja secara produktifnya, tidak malas-malesan, dia bisa kuliah sambil bekerja, istilahnya sekarang itu mager. Nah, itu nggak ada kata mager gitu, dia selalu produktif, dia punya waktu luang dia pakai buat mengerjakan tugas ini gitu, dia punya waktu luang dia ngerjain tugas ini gitu. Nah, di saat dia bisa bekerja secara produktif, itu artinya dia juga memenuhi yang tadi menurut WHO itu. Dan yang keempat ini adalah di saat kita bisa menghasilkan hal yang baik terhadap ke masyarakat gitu. Nah, contoh di mahasiswa ini itu saat kalian mengikuti organisasi atau saat ada jam mata kuliah yang memang mengharuskan kalian terjun ke masyarakat, atau tanpa itu pun kalian udah kayak punya rencana buat terjun ke masyarakat. Itu seperti misalkan organisasi dia punya program kerja itu terjun ke masyarakat, mengajari anak-anak jalanan membaca, menghitung, ataupun memberikan edukasi terhadap lansia untuk menghadapi masa tuanya nanti, masa lansianya, atau kepada ibu-ibu hamil untuk edukasi lagi gitu kan, untuk edukasi gimana pentingnya gizi untuk kandungan gitu. Itu menghasilkan hal-hal yang baik ke masyarakat. Dan saat keempat itu kalian bisa
memenuhinya, kalian bisa dikatakan kesehatan mental menurut WHO gitu, WHO gitu. Nah, terus di sini kita akan membahas tentang mengelola stres. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, stres itu seperti apa sih gitu. Kita harus persepsikan lagi gitu, kembali lagi stres itu seperti apa. Nah, stres itu kan bahasa Inggris. Nah, bahasa Indonesianya itu adalah tekanan. Nah, dalam psikologi ini stres itu diartikan sebagai persepsi atau respon terhadap tekanan yang terjadi pada diri kita gitu. Contohnya seperti mahasiswa nih, minggu depan itu akan menjalani UTS gitu. Nah, dia merasakan deg-degan, dia merasakan gelisah, atau dia malah bersemangat, oh besok minggu depan saya UTS nih, saya harus belajar, saya harus ngejar karena nilai komponen nilai di UTS ini juga lumayan gede gitu, saya harus belajar gitu kan. Nah, dia responnya ya belajar dengan baik itu gitu. Nah, untuk stres ini di mahasiswa ini, kenapa sih banyak mahasiswa yang mengalami stres gitu nya? Saya akan memberikan contoh kenapa mahasiswa ini sering mengalami stres gitu. Mungkin yang pertama itu adalah tanggung jawab yang dirasanya berat, seperti dia mengikuti organisasi ini, dia menjadi wakil, dia menjadi ketua, ataupun dia menjadi ketua biro gitu, ketua kepanitiaan atau apa segala macem. Itu yang dirasanya tuh terlalu berat gitu, atau dia udah jadi wakil dalam organisasi ini, ternyata dia juga menjadi kelas di kelasnya ini nih gitu, koordinator kelas gitu. Itu tekanan yang tanggung jawab double, tanggung jawab yang dirasanya wah berat banget nih, membuat dia stres gitu kan. Terus yang kedua itu rasa khawatir pada sesuatu secara berlebihan gitu. Dia selalu khawatir tentang gimana ya nanti besok kalau misalkan belajar pelajaran ini gue nggak ngerti gimana ya, selalu kayak ngerasa khawatir yang mengakibatkan nanti ujung-ujungnya stres gitu. Nah, nanti ada lagi, yaitu adalah perubahan hidup. Contohnya seperti keluarga yang mengalami musibah, ataupun keluarga yang tadinya berkecukupan, terus perubahan hidupnya itu adalah orang tuanya bangkrut, terus dia jadi perubahan hidup dari yang tadinya berkecukupan, terus juga menjadi apa-apa sekarang serba kurang. Nah, itu membuat dia stres. Yang dulunya enak sekarang udah susah, mau jajan aja, dulu mah jajan tinggal jajan kalau misalkan ke kampus, sekarang enggak gitu kan. Itu kalau membuat stres karena perubahan hidup gitu kan. Lalu ada dia tidak memiliki kendali dalam suatu situasi, dan ada suatu situasi tapi dia tidak punya kendali ya atas situasi itu gitu. Jadi itu akan mengakibatkan stres gitu. Nah, lalu untuk ciri-ciri seseorang yang mengalami stres secara berat itu seperti apa sih gitu? Yang pertama itu mudah marah gitu. Nah, itu pasti bener banget gitu. Di saat orang yang stres itu dia pasti mudah marah. Orang ngomong A, B yang menurutnya biasa aja, kalau misalkan dia lagi nggak stres, saat dia stres itu dia responnya itu kayak seperti sensitif gitu. Yang kedua itu dia gampang lelah. Itu pasti banget, karena di saat kita stres bukan hanya fisik kita yang capek, tapi pikiran kita, psikologis kita juga capek gitu. Itu yang membuat kita gampang lelah. Lalu ada susah tidur. Itu pasti banget, karena kita memikirkan sumber stres ini. Misalkan kayak kita stres nih akan sebuah tugas kuliah yang terus-terusan gitu, terus deadline-nya itu barengan minggu ini serentak, itu dia pasti bakal susah tidur memikirkan tugas ini nggak selesai gitu. Terus lalu ada perubahan nafsu makan. Nah, nafsu makan ini kadang yang ada orang yang dia stres tapi dia yang dulunya dia makannya banyak, ketika dia stres dia jadi nggak makan, dia lupa makan. Kadang ada orang yang dulunya jarang makan, ketika dia stres dia malah tambah banyak makan. Nah, itu perubahan makan itu, nafsu makan itu sangat berdampak. Apalagi yang terbiasa dengan selalu makan, terus tiba-tiba dia jadi kalau stres dia nggak makan terus punya lambung, itu bakal
mengakibatkan penyakit baru gitu. Nah, itu akan mengakibatkan cirinya itu adalah mudah sakit. Nah, itu faktornya. Tadinya makan, terus karena stres itu lupa makan, lalu ya jatuh sakit karena kena lambungnya. Nah, stres itu bisa dikendalikan nggak sih? Handle stres itu bisa dilakukan dengan coping stress. Coping stress itu adalah cara kita menangani masalah yang terjadi pada diri kita. Nah, coping stress pada setiap orang itu berbeda-beda, setiap mahasiswa itu berbeda-beda. Contohnya, kalau pada mahasiswa itu ketika stres itu ada yang pergi shopping, ada yang pergi nongkrong, ada yang pergi nge-cafe, ada yang pergi jalan-jalan, ada yang pergi ngedrakor, ada juga yang nonton bola, terus main game ataupun mendengarkan musik. Itu banyak banget, bermacam-macam, berbeda-beda gitu. Nah, terus coping stress ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada emotion focus. Fokusnya itu hanya menangani emosi gitu. Contohnya ketika ada mahasiswa dia stres dengan tugasnya yang banyak gitu, tekanan tugas yang banyak. Kalau dia menggunakan coping stress yang pertama ini, emotion focus, dia menangani hanya emosinya. Dia menangani emosinya kayak capek, yaudah nanti aja kerjainnya, istirahat dulu, nonton drakor dulu gitu, nonton bola dulu, nongkrong dulu lah gitu, capek ngerjain tugas mulu. Nah, itu kalau misalkan dia menggunakan emotion fokus. Nah, yang kedua ini adalah problem fokus. Itu adalah fokus yang menangani problemnya gitu. Misalkan tadi ada mahasiswa yang merasa tertekan, stres dengan tugas kuliah yang banyak. Kalau misalkan dia menggunakan problem fokus ini, cara yang kedua ini, dia akan menyelesaikan problemnya. Problemnya apa nih? Tugas. Harus diselesaikan tugasnya satu persatu agar nantinya tekanan dia juga menurun, terus dia pemikiran dia kayak tugas udah dikerjain gitu satu-satu, jadi kayak lebih tenang. Nantinya stresnya itu menurun gitu kan. Kalian udah tahu kan tadi kesehatan mental itu apa, lalu stres itu apa, mahasiswa, kenapa sih banyak mahasiswa yang mengalami stres, terus juga ciri-ciri orang yang mengalami stres berat, lalu ada stres ini bisa dikendalikan gak sih, terus coping stres juga terbagi menjadi dua tadi. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana cara mengelola stres ini pada mahasiswa. Nah, sebelum itu manajemen stres ini diawali dengan mengidentifikasi sumber-sumber masalah gitu. Jadi sumber-sumber awal masalah. Jadi awalnya itu diidentifikasi dulu sumber-sumber masalahnya apa. Ketika kita stres, apa nih masalah awalnya gitu? Tugas yang banyak gitu. Nah, untuk cara mengatasinya, untuk cara mengatasi stres ini itu yang pertama itu bicarakan keluhan kepada orang-orang terdekat. Itu bener banget. Jadi kayak kita punya sahabat, kita cerita ke dia tentang tadi banyak tugas, cerita aja, bicarakan keluhan. Tugas banyak banget nih gitu, tugas kemarin kasih tugas, sekarang kasih tugas lagi, besok ada tugas lagi matkul ini gitu kan, mata kuliah ini. Nah, itu jadi bicarakan keluhan. Nah, itu akan membuat kita sedikitnya itu lega gitu, kita udah ada diungkapin gitu. Yang kedua itu adalah kita melakukan kegiatan yang memang itu minat kita. Ada kata pepatah yang mengatakan kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita cintai, itu akan terasa mudah. Nah, ini kalau misalkan kita melakukan kegiatan yang kegiatannya kita minati, walaupun nanti ada tekanan-tekanan yang muncul, itu ya bisa kita olah karena ya kita minati gitu, kita tahu gitu, kita minat gitu terhadap kegiatan itu. Lalu berpikir positif kayak tadi, tugas banyak. Kalau kita misalkan kita selalu berpikir negatif, dosen begini terus, tugas terus, besok sekarang tugas, besok tugas,
apaan tugas mulu gitu kan. Nah, kalau misalkan kita berpikir positif, kita bakal berpikir, oh dosen memberikan tugas yang banyak ini mungkin untuk melatih kemampuan saya gitu, melatih ilmu-ilmu yang telah diajarkan sama dosen gitu kan. Itu membuat saya, oh ternyata saya belum cukup paham di materi ini gitu. Misalkan diajarkan kuis nih, kuis mulu nih gitu kan. Tapi kalau misalkan kita berpikir positif, oh mungkin dosen ingin menguji kemampuan saya, pemahaman saya tentang suatu materi yang telah dijelaskan. Pada saat kuis, kita ternyata ada beberapa soal yang saya nggak bisa jawab gitu kan. Oh saya kurang di sini nih. Nah, nanti itu bakal jadi kayak berpikir positif gitu kan terhadap apa yang menjadi tekanan gitu. Nah, lalu meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, itu kita meningkatin ibadah, itu udah sebuah kewajiban juga. Terus kita mendekatkan diri kepada Tuhan yang punya alam semesta ini gitu, yang pandai membolak-balikan pikiran, hati gitu. Lalu ada di sini mengembangkan hobi yang bermanfaat gitu. Contohnya di sini adalah kita hobinya itu badminton. Kita kembangkan, nanti bermanfaatnya ya tubuh kita jadi sehat, jasmani kita sehat, terus juga kita selalu olahraga gitu kan, menjaga jasmani gitu. Nah, nanti bisa-bisa alhamdulillahnya itu ya kita jadi atlet kayak gitu. Nah, lalu ada jaga kesehatan gitu, jaga kesehatan dengan olahraga, makanan cukup, makanan bergizi cukup, lalu ada tidur yang cukup juga. Itu cara-cara mengatasi stres yang ada. Oke, sebagai penutup di sini saya akan memberikan satu tips buat kalian yang saya dapat dari motivator favorit saya, yaitu Meridiana. Mungkin kalian juga udah sebagian tahu ya Meridiana itu siapa. Itu motivator hebat. Beliau mengatakan bahwa cara merefresh otak itu ada caranya gitu. Ini dari cara beliau gitu kan. Itu caranya diibaratkan dengan laptop. Kalian punya laptop nih gitu kan. Laptop kalian ngehang nih gitu. Nah, apa yang kalian lakukan? Nah, kalian lakukan itu adalah mengklik Ctrl Ctrl Alt plus Del. Ctrl Alt plus Del. Nah, itu kita terapin di diri kita, Ctrl, kontrol. Nah, ada hal-hal yang memang bisa kita kontrol, dan juga ada hal-hal yang memang kita nggak bisa kontrol gitu. Contohnya perkataan, kalau misalkan di kampus, perkataan temen, terus juga yang nyakitin kita, perkataan semuanya, terus juga sikap jahat orang lain ke kita, itu kita nggak bisa kontrol karena kita itu di luar jangkauan kita gitu. Nah, hal yang bisa kita kontrol adalah sikap kita dan tindakan kita. Itu dua hal yang bisa kita kontrol gitu. Nah, yang kedua adalah alternatif gitu. Saat kita gagal di rencana A, kita membuat alternatif di rencana B gitu kan. Contohnya misalkan kita membuat usaha saat saat kuliah gitu, terus kita gagal nih, kita membuat usaha membuat basreng gitu kan, kita menjual di kampus, ternyata gagal nih, nggak ada yang beli, sepi gitu kan. Nah, kita membuat alternatif mungkin dengan memasarkan di IG story WhatsApp, atau di IG story di WhatsApp, ataupun di feed IG gitu. Pokoknya kayak kita membuat alternatif yang lain gitu kan. Terus yang ketiga adalah delete, semua dihapus semuanya. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang menunda itu, kayak mahasiswa itu kebiasaan-kebiasaan buruknya itu menunda, tugasnya itu ditunda, ditumpuk-tumpuk, udah numpuk baru komen, tugas numpuk banget, padahal dari yang satu ditumpukin sama dia sendiri, tapi saat udah tumpuk ya protes gitu kan. Itu kita di delete semua kebiasaan-kebiasaan buruk kita, kebiasaan
kita tindakan kita ke orang lain yang memang salah atau apa, kita delete semuanya gitu, di repress. Itu dari kata Mary Riana, itu cara kita merepress otak kita gitu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mungkin di kesempatan lain kali saya bisa memberikan edukasi lainnya gitu kan. Tetap ada di channel ini ya. Boleh dong like dan share video ini. Saya di Hasan Channel. Terima kasih banyak.